Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyyi ba'da. Pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini, mari kita melanjutkan kajian kita atau pembelajaran kita, yakni ketentuan pernikahan dalam Islam. Dalam hal ini kita lihat dulu bagaimana secara bahasa arti daripada nikah. Nikah itu berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Itu secara bahasa. Mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam kamus bahasa Indonesia, nikah itu diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Ya. Ini kalau secara bahasa ya, kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia. Ya, dalam kamus bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri, dengan resmi. Sedangkan kalau kita melihat arti dalam syarak di sini dengan resmi menurut hukum syarak itu adalah nikah itu berarti, kita ulangi ya, nikah itu berarti menurut hukum syarak. Itulah kalau dalam bab konstitusi tadi yang dikatakan dengan secara resmi, nikah itu berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki. Di sini dikatakan akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi kalau kita lihat nikah itu menurut hukum syarak, dia menghalalkan akad, menghalalkan ataupun berarti akad yang menghalalkan akad. Ya, nikah itu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, ya, dan yang bukan mahramnya, akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menghalalkan pergaulan laki-laki dan perempuan tadi yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya, yang menimbulkan hak dan kewajiban. Ini arti nikah menurut hukum syarak. Jadi kalau kita lihat nikah menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, definisi perkawinan, definisi pengertian perkawinan itu atau pernikahan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Jadi menurut Undang-Undang tahun 1974 ini disebutkan bahwa pernikahan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini pengertian nikah menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1974. Jadi arti daripada nikah menurut undang-undang ini sangat bagus. Oke, kita lanjutkan dengan tujuan pernikahan. Jadi kalau di sini tadi pernikahan itu, pengertian pernikahan dipandang dari bahasa, itu juga dengan kamus bahasa Indonesia, itu dengan hukum syarak, nampak kita lihat bagaimana yang disebut pernikahan. Jadi surah An-Nisa ayat 3, Allah mengatakan, Allah berfirman, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil
terhadap hak-hak perempuan, yakni maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3 atau dan seterusnya. Sehingga sini sampai 4 dan seterusnya itu sampai 4. Kemudian jika kamu tidak takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Nah, itu. Ini bagi laki-laki sangat banyak mempergunakan ayat ini, tapi dia tidak memandang adilnya. Padahal ayat ini memberi isyarat harus adil, tapi dia hanya memandang kawinnya saja. Nikahilah, kawinilah 1, 2, 3, 4. Itu aja yang dipandangnya, tidak dilihatnya adilnya. Maka terjadilah kecekcokan rumah tangga. Ya, oke, kita lanjut dengan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu yang pertama memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Jadi orang melakukan pernikahan itu tercapailah naluriah manusia itu yang sangat mendasar sekali. Yang berikutnya, kalau kita lihat tujuan pernikahan itu untuk mendapatkan ketenangan hidup. Jadi orang yang sudah melakukan pernikahan itu akan lebih tenang hidupnya. Kenapa dikatakan lebih tenang hidupnya? Dia tidak akan neko-neko berpikir ke sana sini lagi, karena sudah memiliki tumpuan hidup yang diharapkannya. Maka secara namanya tadi pergaulan, yang menghalalkan pergaulan secara makna pernikahan, nikah tadi, ya sudah tercapai. Jadi sehingga dapat menenangkan ketenangan hidupnya. Ya. Yang berikutnya, membentengi akhlak. Orang yang sudah melakukan pernikahan itu, dia tidak akan semena-mena, tidak lagi semena-mena bergaul. Dia akan, istrinya itu menjadi pembatas dalam kehidupan pergaulan dia, tidak bebas seperti yang dulu, karena dia sudah punya kewajiban, punya keluarga. Berikutnya, tujuan dari pernikahan itu adalah meningkatkan ibadah kepada Allah. Dengan ketenangan hatinya, ketenangan batiniahnya, maka dia akan semakin maksimalnya, semakin khusyuk, semakin dekat kepada Allah. Dia menyadari betapa besarnya kekuasaan Allah. Dia menyadari melalui dengan pernikahan itu dapat menunjukkan ketenangan batiniahnya, sehingga dia melihat bagaimana kebesaran dan kekuasaan Allah. Maka tumbuhlah dalam hatinya, terangsanglah hidupnya untuk senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, tujuan pernikahan itu adalah untuk mendapatkan keturunan yang saleh. Jadi orang yang menikah itu akan terdapat keturunan yang saleh. Tahu kita keturunannya bagaimana. Jadi seandainya tidak ada dilakukan pernikahan, bebas kita semua bebas mau kemana. Kita tidak mengetahui siapa orang tua anak, siapa keluarganya, siapa orang tuanya, karena sudah bebas semua. Jadi dengan pernikahan itu kita akan tahu kemurnian keturunan itu. Siapa orang tuanya, jelas kita tahu. Jadi tercapailah kemurnian daripada keturunan. Kita tidak sama dengan hewan. Tidak ada hukumnya, tidak ada peraturannya, tidak aturannya. Maka tujuan pernikahan itu akan tercapai dengan mendapatkan keturunan yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Berikutnya, tujuan pernikahan itu menegakkan rumah tangga yang Islam. Dalam pernikahan secara Islami itu, tujuan pernikahan itu akan tercipta rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang Islam. Pendidikan Islam akan diberlakukan di dalam rumah tangga itu. Semakin dia merasakan bagaimana makna hidup berumah tangga, makna hidup dalam pergaulan ataupun dasar cinta kepada keluarga, dia semakin menyenangi, semakin terciptalah bagaimana rumah tangga yang sangat berbahagia. Itu sebagai tujuan daripada pernikahan. Sekarang kita lanjut dengan hukum pernikahan. Di dalam hukum pernikahan ini kita mendapat 5 macam. Yang pertama, wajib.
kedua sunnah, ketiga mubah, keempat haram, kelima makruh. Nah, wajib di sini adalah bagi orang yang mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka orang ini dikategorikan adalah orang yang wajib bagi dia untuk melakukan pernikahan. Sedangkan sunnah itu mempunyai keinginan, ya, orang yang mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat. Jadi sekiranya dia tidak melakukan pernikahan, tidak pula dikhawatirkan untuk terjadinya jatuh kepada maksiat, maka orang ini disunahkan kepada dia untuk melakukan pernikahan. Yang ketiga, mubah. Mubah ini orang yang mampu dan aman dari fitnah. Dia tidak ada masalah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia. Maka orang seperti ini melakukan pernikahan itu sudah mubah. Usia atau yang tidak mampu menikah lagi, sudah usia lanjut atau memang dia sudah tak mampu lagi untuk menikah, nah ini orangnya mubah. Ya boleh diharuskan, tapi seandainya dia tidak, ya tidak masalah, makanya dihukumkan kepada mubah. Haram ini pernikahan yang dilakukan oleh orang, ya, bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban pernikahan. Sementara dipaksakan untuk nikah, mana cocok lagi. Dan sementara dia tidak mampu, dipaksakan juga. Hukum bagi dia itu adalah haram. Haram untuk melakukan pernikahan. Baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban lainnya, dia sudah tidak mampu lagi, maka ini tidak layak melakukan pernikahan, maka dia dikategorikan haram. Yang berikutnya makruh. Makruh ini bagi orang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menjolimi hak-hak istri, ya kan? Buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, maka ini dikategorikan dengan makruh adanya. Itu sebagai hukum-hukum nikah. Nah, orang yang tidak boleh dinikahi. Berikut orang yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama, mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad ini adalah wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, seperti keturunan, satu susuan, mertua perempuan tak boleh dinikahi, anak tiri tidak boleh dinikahi jika ibunya sudah dicampuri. Tapi kalau belum dicampuri, sudah lain ceritanya. Nah, ini berlaku menantu perempuan dan bekas ibu tiri. Ini adalah tidak boleh dinikahi, namanya mahram mu'abbad. Jadi mahram mu'abbad, ya. Yang kedua, mahram ghairu mu'abbad. Jadi mahram ghairu mu'abbad ini adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara. Misalnya saudara sepersusuan, kakak dan adiknya dikumpul dalam satu dinikahi dua-duanya. Ini tidak boleh. Hal ini dibolehkan jika salah satunya sudah bercerai atau meninggal dunia. Jadi kalau sudah bercerai baru diboleh diambil misalnya adiknya atau kakaknya. Jadi ini namanya yang tidak boleh dinikahi. Berikut kita lihat rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama, calon suami. Calon suami memiliki syarat sebagai berikut, yang bukan mahram si wanita. Orang yang dikehendaki muayyan
beridentitas jelas. Jadi kalau memang masih samar identitasnya, ya nggak boleh sebagai calon suami. Jadi yang pertama tadi itu rukunnya itu memiliki calon suami, ya kan? Nah, dengan syarat yang 3 ini. Berikutnya calon istri, syaratnya juga bukan mahram. Jadi kalau memang pernikahan itu tidak ada istrinya, calon istrinya, berarti tidak sah, artinya tidak akan jadi pernikahan. Jadi calon istri bukan mahram si laki-laki, terbebas dari halangan nikah. Nah, misalnya halangan nikah ini dalam masa iddah, jadi si perempuan belum tidak berada di dalam masa iddah. Kalau masih dalam masa iddah tidak boleh. Nah, jadi juga tidak berstatus sebagai istri orang. Jadi kalau istri orang nggak boleh dinikahi. Jadi syarat daripada istri itu dia harus bebas dari masa iddah dan tidak menjadi istri orang lain. Ya. Yang ketiga wali. Nah, yang wali ini memiliki syarat. Yang pertama syaratnya itu adalah orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci. Yang pertama. Yang kedua laki-laki, bukan perempuan atau banci. Kalau perempuan tak boleh jadi saksi, jadi wali. Ya, saya ulangi, perempuan tidak boleh jadi wali ataupun banci. Banci pun tidak boleh jadi wali. Nah, mahram si wanita itu tidak boleh. Ya, wali ya. Syarat wali adalah mahram si wanita. Yang berikutnya balik, bukan anak-anak, berakal, tidak gila. Jadi orang gila tidak boleh jadi saksi, pula. Tidak boleh jadi wali. Jadi orang gila nggak boleh jadi wali, adil, tidak fasik. Jadi seorang wali itu harus adil, tidak terhalang wali lain, tidak buta, tidak berbeda agama. Jadi orang wali yang berbeda agama nggak boleh. Merdeka, bukan budak. Yang berikutnya, yang keempat, rukun nikah itu adalah 2 orang saksi. Jadi 2 orang saksi ini, ya syaratnya adalah berjumlah 2 orang saksi, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Itu syaratnya sebagai saksi. Jadi kalau memangnya dia sebagai wanita jadi saksinya tidak bisa, harus yang bukan wanita, itulah laki-laki. Yang kedua, tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Yang ketiga, sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Sebagai seorang saksi, dia harus keadaan rela, ikhlas, bukan dipaksa. Itu syarat jadi saksi. Sigat, yaitu ijab kabul. Yang kelima rukun nikah itu adalah sigat. Sigat itu adalah ijab kabul. Ijab kabul adalah perkataan dari mempelai laki-laki, ya kan? Ketika akad nikah. Jadi perkataan dari mempelai laki-laki, ya kan? Ijab kabul itu penyerahan ataupun perkataan dari mempelai laki-laki dari wakilnya ketika akad nikah. Jadi kalau kita melihat ketika akad nikah itu berlangsungnya dari wali kepada mempelai laki-laki, terjadi menyerahkan, ya. Misalnya aku nikahkan anak kandung saya sekolah, kan, maharnya 1/4 alat sholat tunai, kan begitu. Seperti itu misalnya. Jadi kalau mempelai laki-laki namanya si Udin, aku nikahkan kepadamu anak kandung saya sekolah, maharnya 1/4 alat sholat tunai. Nah, seperti itu bunyi akad nikah ataupun sigah ijab kabulnya. Itulah akadnya. Ya. Oke, pernikahan yang tidak sah.
pernikahan yang tidak sah, sebagai kelanjutan materi kita, adalah pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang tidak sah itu adalah yang pertama, pernikahan mut'ah. Mut'ah ini pernikahan yang dibatasi jangka waktunya. Mau singkat mau lama, ini tidak dibolehkan di dalam ajaran agama. Kalau dulu pernah sekali pada zaman Rasul dilakukan mut'ah, tapi setelah itu datang turun larangan dari Allah, tidak diperbolehkan. Yang kedua, sigar, pernikahan sigar. Pernikahan ini adalah pernikahan barter tanpa pemberian mahar. Ini juga tidak boleh. Pernikahan muhallil, ini pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya, yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Jadi kalau sudah talak 3 itu kan haram hukumnya untuk nikah lagi selama istrinya itu belum menikah. Jadi kalau sudah menikah kepada orang lain, barulah si suami, mantan suami yang pertama itu baru boleh menikahi istrinya, ya kan? Jadi ini mahalil ini dia karena sudah talak 3 tadi, tapi dia supaya bisa dinikah, disuruhnya menikahkan istrinya ke orang lain, supaya dengan tujuan supaya dia bisa rujuk kembali. Nah ini tidak boleh, ini namanya pernikahan muhallil. Yang berikutnya pernikahan yang haram, pernikahan ketika ihram. Jadi ketika orang ihram di Makkah, itu juga tidak diperbolehkan. Berikutnya adalah masa iddah, pernikahan dalam masa iddah. Ya, karena pernikahan di masa di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang masa iddah itu tidak diperbolehkan. Berikutnya pernikahan tanpa wali, dan pernikahan dengan wanita kafir. Menikah dengan wanita kafir pun nggak boleh. Ataupun laki-laki kafir, seorang wanita Islam kawin dengan laki-laki yang kafir, itu nggak boleh. Itu juga dengan seorang laki-laki kawin dengan perempuan yang kafir, nggak boleh. Menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan ataupun karena sepersusuan. Jadi itu tidak boleh menikahi mahram. Itulah larangan-larangan yang harus kita ketahui dalam pernikahan. Jadi apabila kita melanggar pernikahan yang tidak sah ini, berarti kita berdosalah yang kita lakukan. Ini kajian kita. Sebagai kesimpulannya, pada hari yang berbahagia ini, bahwa ada rukun nikah, ya. Sudah kita tahu bagaimana rukun nikahnya, sudah kita tahu bagaimana pengertian pernikahan, sudah kita tahu bagaimana tujuan dari pernikahan itu, sudah kita tahu siapa yang haram kita nikahi. Jadi ini semuanya sebagai rumusan-rumusan dari materi pembelajaran kita hari ini. Demikian saja, semoga materi ini ada hikmah dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.